Bab 1476, Gigitan Ikan. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Tepat ketika Wang Boxian dan Zheng Yongshu berada dalam ketidakpastian, Xia Ruofei melontarkan rasa jijik dan berkata dengan lemah, saya punya 3 pilihan pada awalnya, dan yang lain tidak mengatakannya. Salah satu dari 2 pilihan itu adalah pilihan kepemilikan Pulau Taoyuan. Yang lainnya adalah 3 miliar dolar. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei menunjukkan senyum yang menarik dan memandang Wang Boxian. Wang, jika saya ingin 3 miliar dolar, saya masih harus membayar begitu banyak lika-liku untuk mengubah Pulau Taoyuan berulang kali. Saya juga membayar banyak waktu dan biaya, dan saya juga berinvestasi dalam tenaga dan sumber daya. Saya tidak punya lubang dalam pikiran saya. Meskipun nada suara Xia Ruofei konyol, kata-katanya tidak terlalu bagus, tetapi setelah Wang Boyan mendengarkan, dia diam-diam lega. Ternyata uangnya terlalu sedikit. Wang Boxian berkata diam-diam di dalam hatinya. Selama Xia Ruofei bersedia berbicara tentang uang, itu adalah kabar baik. Bagi para bintang, grup bintang hanyalah sebuah organisasi ekspatriat di dunia sekuler. Tujuan menghasilkan uang juga untuk ditukar dengan sumber daya budidaya. Saat ini, sumber daya budidaya apalagi yang lebih berharga daripada Pulau Taoyuan. Selama Anda dapat mengambil Pulau Taoyuan, apalagi menambah uang, bahkan jika seluruh grup bintang diberikan kepada Xia Ruofei, para bintang tidak akan pernah ragu, dan akan merasa bahwa itu adalah tawaran yang besar. Saya khawatir saya akan bangun di malam hari. Tentu saja Wang Boxian tidak bisa melakukan hal seperti ini. Jika dia mengusulkan untuk menggunakan grup bintang untuk mengubah rencana indah Pulau Taoyuan, bahkan jika otak Xia Ruofei tidak lagi bagus, dia pasti akan memikirkan nilai istimewa Pulau Taoyuan yang belum dia temukan. Sebaliknya, bisa jadi barang ganjil itu bisa hidup dan tidak mau dijual. Oleh karena itu, kode harga yang dikemukakan Wang Boxian di awal pada dasarnya sejalan dengan hukum pasar. Dia dan Zheng Yongshu tidak takut dengan singa Xia Ruofei. Mereka khawatir Xia Ruofei tidak berbicara tentang uang sama sekali, dan dia bertekad untuk menyerahkan Pulau Taoyuan ke tangannya. Lagi pula, seperti orang sukses seperti Xia Ruofei yang memiliki kebebasan finansial, uang tidak lebih dari sekedar angka. Dan Xia Ruofei masih sangat muda, mungkin dia menyukai perasaan menjadi pemilik pulau. Dan adakah pulau pribadi besar yang memiliki lebih banyak wajah di depan teman-teman? Soal uang, bagaimana kalau lebih dari 3 atau 4 miliar dolar? Berapa banyak yang bisa dibelanjakan seseorang dalam hidupnya? Untungnya, Xia Ruofei sepertinya tidak mengatakan apapun sampai mati. Sebaliknya, dia mengungkapkan bahwa dia telah menyerahkan rincian Pulau Taoyuan dengan menyerahkan 3 miliar dolar. Ini menurut Wang Boxian, ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Wang Boxian dengan cepat berkata, musim panas, saya benar-benar tidak tahu situasi yang Anda katakan. Jika ini masalahnya, tidak pantas bagi kami untuk menawar 3 miliar dolar, tetapi grup bintang kami sedang bersiap untuk membuat proyek pariwisata besar di negara Kepulauan Pasifik Selatan. Pulau Taoyuan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari proyek ini. Selama kita bisa mendapatkan hak pengembangan dan kepemilikan Pulau Taoyuan, harganya bisa didiskusikan. Xia Ruofei berkata dengan lemah, Wang, saya tidak kekurangan uang. Saya dapat mengatakan bahwa uang saya saat ini dihabiskan dalam kehidupan saya yang ke-10, dan setiap detik perusahaan saya menghasilkan uang untuk saya. Sejujurnya, saya sangat menyukai Pulau Taoyuan, banyak. Udara, matahari, pantai, laut, semua ini tidak bisa dibeli dengan uang. 35 miliar dolar, Wang Boxian berkata langsung, Xia Zong, semuanya ada harganya, tidak terkecuali Pulau Taoyuan. Untuk strategi besar perusahaan, saya bersedia memberikan premi tertentu berdasarkan penilaian. Ketika Wang Boxian mengatakan ini, dia menatap Zheng Yongshu dan memberi isyarat padanya. Dia kemudian berkata, tentu saja kami sangat jelas tentang kekayaan bersih Xia Zong, dan saya tahu bahwa uang Xia telah lama dibelanjakan. Namun, 3,5 miliar dolar bukanlah jumlah yang kecil. Saya rasa tidak ada orang yang akan berpikir bahwa uangnya terlalu banyak. Dengan 3,5 miliar dolar, Xia dapat membeli pulau yang jauh lebih baik daripada Pulau Taoyuan. Banyak dari pulau-pulau di Pasifik ini dapat dibeli selama mereka punya uang.
Xia Ruofei tahu bahwa apinya hampir sama, dan akan terlalu berlebihan untuk dimainkan lagi. Jadi, dia menunjukkan ekspresi yang menghangatkan hati, sepertinya hatinya sedang berjuang, dan akhirnya menunjukkan ekspresi tak berdaya dan bertanya, "Wang, kamu punya banyak uang. Ini juga menyenangkan dengan sisa musim panas." Wang Boxian berkata sambil tersenyum. "Kekuatan grup bintang kami selalu bisa dimengerti. Meski ada lebih dari 3,5 miliar dolar AS, kami masih bisa mengumpulkannya dalam waktu singkat. Dan, jika uangnya tidak ada, Xia tidak akan mengalihkan kepemilikannya. Pulau Taoyuan sesuai nama kita, bukan?" Xia Ruofei berkata, "Karena Anda memiliki begitu banyak uang, seperti yang baru saja Anda katakan, Anda dapat membeli pulau yang jauh lebih baik daripada Pulau Taoyuan. Mengapa Anda harus mengeluarkan begitu banyak uang untuk membeli Pulau Taoyuan? Ini sedikit tidak masuk akal." Baik Wang Boxian dan Zheng Yongxu memiliki pandangan sekilas tentang hati mereka. Mereka tahu bahwa Xia Ruofei tidak begitu baik menghadapi karir seperti itu pada usia ini. Ini bukan lampu hemat bahan bakar. Itu tidak sebodoh itu. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan ketahuan. Untungnya, sebelum Wang Boxian dan Zheng Yongxu keluar, mereka sudah mendiskusikan kata-kata mereka. Oleh karena itu, Wang Boxian tidak panik. Dia berkata sambil tersenyum, "Xia Zong, saya baru saja mengatakan bahwa ini terutama karena pertimbangan strategi besar perusahaan kami. Pulau Taoyuan dan beberapa pulau terdekat ada dalam rencana pengembangan perusahaan kami. Di dalam Pulau Taoyuan, lokasi geografis dan pemandangannya tidak tergantikan. Tanpa cincin ini, seluruh rencana pengembangan pariwisata tidak memiliki elemen kunci, yang berarti seluruh proyek dihapuskan. Karena alasan inilah kami bersedia membelinya dari Anda dengan harga yang sangat tinggi. Saya yakin itu milik Xia. Nilai pasar Pulau Taoyuan juga sangat bagus. Harga yang kami miliki pasti yang tertinggi. Di masa depan, bahkan jika Anda ingin menjualnya, Anda tidak bisa menjualnya lebih tinggi dari ini." Xia Ruofei mengangguk dengan santai dan menyatakan persetujuannya dengan Wang Boxian. Wang Boxian dan Zheng Yongxu saling memandang dan kemudian dengan ragu bertanya, "Musim panas, itu, bisakah kamu memutuskan cinta? Secara pribadi sangat menyukai Pulau Taoyuan, kamu terlalu memalukan bagiku." Wang Boxian diam-diam sombong, dia tahu bahwa ketika lawan yang bernegosiasi mengungkapkan pandangan seperti itu pada dasarnya berarti dia sangat dekat dengan kesuksesan. Wang Boxian merasa sedikit gemetar ketika memikirkan hadiah yang dia terima dari Pulau Taoyuan. Untuk melawan panas, Wang Boxian berkata, "Kami menambahkan 100 juta dolar AS lagi. Total harganya 3,6 miliar dolar AS. Xia Zong, harga ini sangat tinggi, ini juga merupakan keuntungan psikologis kami. Jika Anda menambahkan lebih banyak uang, struktur modal seluruh proyek kami akan hancur, dan rekonstruksi beberapa pulau lainnya akan terpengaruh. Dewan direksi perusahaan pasti tidak akan lulus." Setelah itu, Wang Boxian menatap mata Xia Ruofei dan ingin mencari informasi dari mata dan sikapnya. Saya melihat warna serakah muncul di mata Xia Ruofei, dan kemudian menggantikannya ekspresi kusut. Namun, ekspresi kusut Xia Ruofei, menurut penilaiannya sendiri, Wang Boxian merasa bahwa komposisi kostumnya sebagian besar, tetapi ketika dia mendengar angka 3,6 miliar dolar AS, keserakahan di mata Xia Ruofei seharusnya menjadi miliknya, pikiran nyata. Benar saja, setelah Xia Ruofei ragu-ragu lagi dan lagi, akhirnya beberapa orang dengan enggan mengangguk dan berkata, "Karena Wang sangat tulus, maka saya menolak melakukannya, saya tidak tahu bagaimana menjadi canggung. Lewat sini. Saya pada prinsipnya setuju, tetapi saya juga hanya bisa mencapai kesepakatan lisan dengan Anda. Kepemilikan spesifik mengubah hal-hal tersebut. Setelah uang Anda masuk ke rekening pribadi saya secara alami akan bertanggung jawab untuk mengambilnya." Ketika Zheng Yongxu mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Janji lisan. Saya tidak bisa menandatangani kontrak untuk waktu yang lama. Bukankah itu putih?" Wang Boxian berbisik dengan tergesa-gesa dan berkata, "Zheng Sishu, jangan impulsif." Setelah itu, Wang Boxian segera menjelaskan kepada Xia Ruofei, "Musim panas, jangan marah. Paman saya terlalu cemas, dan saya pribadi berpikir bahwa perjanjian kertas lebih aman." Xia Ruofei tampaknya agak tidak senang.
Dia memandang Zheng Yongshu dengan tidak puas dan berkata, Anda tidak memahami proses pengalihan kepemilikan di Pulau Taoyuan. Prinsipnya, kepemilikan pulau ini tidak boleh dialihkan. Atas nama generasi muda keluarga, saya tetap perlu pergi ke Bonatu untuk mengoordinasikan masalah ini secara resmi. Sebelum saya menetapkannya, saya menandatangani perjanjian tidak ada gunanya. Dan meskipun diagram Bonao setuju, perubahan kepemilikan juga mengharuskan pembeli dan penjual untuk hadir pada saat yang sama. Jika Anda menanganinya, Anda akan mengambil perjanjian itu sendiri. Orang-orang tidak mengakuinya sama sekali. Wang Boshan dengan cepat berkata, musim panas selalu membuat marah. Musim panas marah. Kami tidak bermaksud begitu, pamanku, dia juga cemas. Bagaimanapun, proyek ini sangat penting bagi grup bintang kami. Ketika Wang Boshan berbicara, wajahnya tulus, terutama kalimat terakhir. Itu benar-benar dari hati, jadi tampak lebih tulus. Xia Ruofei berpura-pura seperti murka, mengatakan, berbisnis itu jujur, hanya rasa saling percaya, kerjasama yang bisa sukses. Dan perusahaan saya di Tiongkok begitu besar, apakah saya masih bisa menjalankannya? Ya, Wang Boshan berkata cepat. Kami tentu saja percaya pada musim panas. Aku akan melakukannya sesuai dengan rencana yang kamu usulkan oleh Xia. Kami akan membayar Anda sebagian dari depositnya. Depositnya genap. Xia Ruofei berkata, saya berkata, jika semuanya berhasil, Anda harus melihat sikap resmi Petabona. Maka kepercayaan itu harusnya saling menguntungkan, bukan? Ya, Xia benar, kata Wang Boshan. Bagaimana dengan perjanjian yang sopan? Xia Ruofei mengangguk sedikit dan berkata, saya setuju. Saya dapat menjamin prioritas untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda dalam kondisi yang sama. Dan saya yakin dengan koordinasi petugas Petabona, waktunya tidak boleh terlalu lama, jadi paling lambat 3 atau 5 hari harus bisa berdagang. Itu, bagus sekali. Wang Boshan berkata dengan penuh semangat, musim panas, semoga kerja sama Anda menyenangkan. Setelah itu, Wang Boshan mengambil cangkir itu dan memberi isyarat kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei juga tersenyum dan mengambil cangkir itu. Dia menyentuh cangkir dengan Wang Boshan, dan keduanya minum pada saat yang sama. Setelah masalah itu selesai, semua orang secara alami mengobrol tentang hal-hal lain. Juga menanggapi dengan sangat hati-hati dan mencegah pihak lain melihat kekurangannya. Pada pertemuan ini, Xia Ruofei juga mendapatkan hasil, yaitu teori yang sebelumnya ia rangkum dan integrasikan dalam budidaya, dan hari ini ia telah diverifikasi sebagian. Setidaknya Wang Boshan dan Zheng Yongshu tidak menyadari bahwa Xia Ruofei adalah seorang praktisi, tetapi Xia Ruofei bisa sekilas, saya bisa melihat kultivasi keduanya. Makan siang ini disantap lebih dari 1 jam, dan para tamu serta tamu menikmatinya. Ya, Xia benar, kata Wang Boshan. Bagaimana dengan perjanjian yang sopan? Xia Ruofei mengangguk sedikit dan berkata, saya setuju. Saya dapat menjamin prioritas untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda dalam kondisi yang sama. Dan saya percaya bahwa koordinasi pejabat Petabona, waktunya tidak boleh terlalu lama, jadi paling lambat 3 atau 5 hari seharusnya sudah bisa menukarnya. Itu hebat, Wang Boshan berkata dengan penuh semangat, musim panas, semoga kerja sama Anda menyenangkan. Setelah itu, Wang Boshan mengambil cangkir itu dan menunjuk ke Xia Ruofei. Xia Ruofei juga tersenyum dan mengambil cangkirnya. Dia menyentuh cangkir itu bersama Wang Boshan, dan keduanya minum pada saat bersamaan. Setelah masalah selesai, semua orang secara alami mengobrol tentang hal lain. Xia Ruofei juga merespons dengan sangat hati-hati dan mencegah pihak lain melihat kekurangan apapun. Pada pertemuan ini, Xia Ruofei juga mendapatkan hasil, yaitu teori yang sebelumnya ia rangkum dan integrasikan dalam budidaya, dan hari ini ia telah diverifikasi sebagian. Setidaknya Wang Boshan dan Zheng Yongshu tidak menyadari bahwa Xia Ruofei adalah seorang praktisi, tetapi Xia Ruofei bisa sekilas, saya bisa melihat kultivasi keduanya. Makan siang ini disantap lebih dari 1 jam, dan para tamu serta tamu menikmatinya. Ya, Xia benar, kata Wang Boshan. Bagaimana dengan perjanjian yang sopan? Xia Ruofei sedikit mengangguk dan berkata, saya setuju. Saya dapat menjamin prioritas untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda dalam kondisi yang sama. Dan saya percaya bahwa koordinasi pejabat Petabona, waktunya tidak boleh terlalu lama,
jadi paling lambat 3 atau 5 hari seharusnya sudah bisa menukarnya. Itu hebat, Wang Boxian berkata dengan penuh semangat, musim panas, semoga kerja sama Anda menyenangkan. Setelah itu, Wang Boxian mengambil cangkir itu dan menunjuk ke Xia Ruofei. Xia Ruofei juga tersenyum dan mengambil cangkirnya. Dia menyentuh cangkir itu bersama Wang Boxian, dan keduanya minum pada saat bersamaan. Setelah masalah selesai, semua orang secara alami mengobrol tentang hal lain. Xia Ruofei juga merespons dengan sangat hati-hati dan mencegah pihak lain melihat kekurangan apapun. Pada pertemuan ini, Xia Ruofei juga mendapatkan hasil, yaitu teori yang sebelumnya ia rangkum dan integrasikan dalam budidaya, dan hari ini ia telah diverifikasi sebagian. Setidaknya Wang Boxian dan Zheng Yongshu tidak menyadari bahwa Xia Ruofei adalah seorang praktisi, tetapi Xia Ruofei bisa sekilas, saya bisa melihat kultivasi keduanya. Makan siang ini disantap lebih dari 1 jam, dan para tamu serta tamu menikmatinya. Setelah keluar dari dapur pribadi Wang Fu, Xia Ruofei pergi ke rumah Liu yang lain. Pastor Liu masih tinggal di sini untuk memulihkan diri. Xia Ruofei memberinya pemeriksaan rutin terhadap kondisi fisiknya. Karena dia menerima imbalan dari orang lain, dia secara alami harus melakukan pekerjaannya dengan baik. Semangat Liu cukup baik. Setelah diperiksa, Xia Ruofei juga menemukan bahwa tumornya telah mengecil, dan pemulihannya cukup baik. Hal ini tidak mengherankan. Setelah menerima Pulau Taoyuan, ramuan yang diberikan oleh Xia Ruofei kepada ayah Liu, komposisi kelopak bunga spiritual meningkat pesat, dan efek pengobatan secara alami jauh lebih baik. Xia Ruofei mengobrol sebentar dengan ayah Liu, dan juga membantu Liu Qingfeng mengatakan sesuatu yang baik. Setelah kata-kata tersebut secara alami mengungkapkan harapan bahwa Pulau Taoyuan telah berakhir, Liu Jia dapat mengatur posisi yang lebih baik untuk Liu Qingfeng. Untuk usaha kecil ini, ayah Liu secara alami penuh dengan janji. Faktanya, selama pekerjaan Liu Qingfeng dapat memuaskan Xia Ruofei, Liu tidak akan pernah dianiaya. Baik itu Liu Laozi atau Liu Kunfeng dan anggota keluarga Liu lainnya, mereka telah merasakan secara mendalam kemampuan magis Xia Ruofei. Sudah cukup mereka berusaha melakukan upaya yang baik dengan Xia Ruofei. Bagaimana orang bisa makan semua jenis biji-bijian? Semakin kaya dan berkuasa orang, semakin mereka peduli terhadap kesehatannya. Jika tidak, mereka akan menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Segala kemakmuran dan kekayaan akan menjadi awan. Kini Xia Ruofei dapat berinisiatif membantu Liu Qingfeng mengatakan hal-hal baik, yang membuktikan bahwa karya Liu Qingfeng sangat bagus, dan bahkan memiliki hubungan pribadi tertentu dengan Xia Ruofei. Dalam situasi umum ini, bagaimana Liu Jia memperlakukan Liu Qingfeng? Mungkin Anda bisa menggunakan Liu Qingfeng saat harus berurusan dengan Xia Ruofei nanti. Xia Ruofei tinggal di keluarga Liu selama 1 atau 2 jam sampai dia menerima telepon dari Liu An. Dia mengetahui bahwa nomor Taoyuan telah disiapkan, dan rutenya telah diterapkan, dan dia dapat lepas landas kapan saja. Dia kemudian bangkit dan pergi. Sebelum berangkat, Xia Ruofei meninggalkan beberapa pil yang diminum terakhir kali. Meskipun pil Liu di sisi ini masih cukup untuk dimakan untuk sementara waktu, Xia Ruofei berpikir bahwa sejak dia datang, dia akan memberinya lebih banyak. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke Pulau Taoyuan, dan jika tidak berjalan baik, mungkin ada bahaya. Xia Ruofei juga meminta Liu untuk meminjam sopir. Mobil yang dikendarainya diambil dari Taoyuan, dan dia tidak bisa ditinggalkan di bandara. Seseorang perlu membantunya kembali. Sopir Liu mengantar Xia Ruofei ke Bandara Internasional Beijing, dan kemudian pergi ke Taoyuan di kota Xiaotang untuk mengembalikan mobilnya. Xia Ruofei menjalani pemeriksaan keamanan jalur khusus jet bisnis ke apron tempat Taoyuan berada. Kapten Liu An menyapa dengan seorang pramugari yang berdiri di bawah landasan pesawat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kapten Liu, Anda harus bekerja keras. Anda akan banyak terbang di Pulau Taoyuan. Akan jauh lebih baik di masa depan. Pilot yang diatur oleh Li telah menunggu Anda di Pulau Taoyuan. Terbang jarak jauh dengan 3 kru." Liu An berkata sedikit, "Terima kasih atas perhatian Anda." Xia Ruofei mengangguk dan melangkah ke jalan dan masuk ke kabin. Setelah beberapa saat, Taoyuan lepas landas dengan ringan di landasan Bandara Internasional Beijing dan melompat ke langit yang dipenuhi matahari terbenam.
Setelah pesawat memasuki ketinggian jelajah, Xia Ruofei makan sesuatu dan kembali ke kamar tidur di kabin belakang untuk beristirahat. Perjalanan belasan jam, tetapi juga penerbangan malam, tidak ada yang terlihat di luar jendela kapal, tidur tentu saja merupakan pilihan terbaik. Meskipun para kru harus sibuk sepanjang malam, tetapi mereka tidur di kabin belakang, agak tidak nyaman bagi Xia Ruofei untuk merasa sedikit, tetapi dia memikirkannya, dia tidak bisa membagikan apa yang ada di kabin, atau bahkan menambah beban kerja pramugari. Dengan pemikiran seperti itu, Xia Ruofei jauh lebih aman. Selama seluruh perjalanan, ia tinggal di kamar kabin belakang, termasuk tahap lepas landas dan mendarat di Brisbane. Ia pun memasang sabuk pengaman di kabin belakang. Fase lepas landas dan mendarat tidak harus meninggalkan kamar tidur. Hanya Xia Ruofei yang secara alami tidak membutuhkan ini, dia tidur nyenyak di tempat tidur. Langit agak cerah, dan nomor Taoyuan akhirnya mendarat di landasan bandara Pulau Taoyuan, dan perlahan-lahan menyelinap ke apron di bawah sinar matahari pagi. Kembalinya Xia Ruofei ke Pulau Taoyuan merupakan sebuah keuntungan besar. Oleh karena itu, Liu Qingfeng mengajak staf manajemen tingkat menengah yang tertinggal untuk menunggu di bandara lebih awal. Di sisi lain, Li Yifu membawa Tang Hu dan beberapa kepala di Hongmen, dan juga menunggu di landasan pagi-pagi sekali. Saat pesawat merapat, semua orang menyambutnya. Pintu Taoyuan terbuka, dan sosok Xia Ruofei muncul di pintu kabin. Dia menuruni jalan dan melambai ke arah kerumunan sambil tersenyum. Tuan Xia, semua kerja kerasnya, Li Yifu berkata langkah pertama ke depan. Kalian bahkan lebih keras lagi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Pekerjaannya sangat padat, tidak perlu datang ke bandara untuk menjemputku. Atau cepat pergi. Anda dapat yakin, pembangunan proyek telah diatur, saudara-saudara bekerja dalam cuaca panas. Itu tidak akan menunda banyak hal, kata Tang Hu di samping. Xia Ruofei memandangnya dan tersenyum, kali ini terima kasih. Kalau tidak, saya tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan tahun monyet. Di tengah hiruk-pikuk Australia, Tang Hu, yang ketakutan di jalan, muncul di depan Xia Ruofei seperti bayi dan siswa sekolah dasar. Dia menunjukkan senyuman licik. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, kamu terlalu sopan. Setelah Xia Ruofei dan Li Yifu serta yang lainnya kedinginan, Liu Qingfeng mengambil langkah maju dan berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Xia, terima kasih. Keluarga menelepon saya dan mengatur posisi yang sangat baik untuk saya. Xia Ruofei menyebut Liu Qingfeng dengan ayah Liu kemarin sore. Ayah Liu juga sangat mementingkan hal ini. Di malam hari, Liu Qingfeng menerima panggilan telepon dari Liu Kunfeng. Kata-kata Liu Kunfeng memuji karyanya dan juga mengatakan bahwa dia telah mempersiapkannya. Posisi ketua anak perusahaan, ketika dia kembali ke China, dia akan menduduki jabatannya. Liu Qingfeng mengetahui bahwa posisi anak perusahaan sangat penting dalam grup, dan kantor pusatnya berada di ibu kota. Ini jelas merupakan kekurangan lemak yang jarang terjadi. Dia bahkan tidak memikirkannya di masa lalu, tapi dia tidak menyangka akan mendapatkannya. Liu Kunfeng secara alami mengatakan kepadanya bahwa itu karena Xia Ruofei sangat merekomendasikannya di depan lelaki tua itu, sehingga keluarga memberinya peluang dan platform seperti itu. Oleh karena itu, rasa terima kasih Liu Qingfeng kepada Xia Ruofei sangat besar. Setelah berita Xia Ruofei tentang kembali ke Pulau Taoyuan, dia berlari ke bandara tanpa hari yang cerah, dan meskipun ada angin di pulau itu, dia menunggu lebih dari 1 jam di landasan. Xia Ruofei melirik sekilas, lalu tersenyum, inilah yang pantas Anda dapatkan. Dan kemampuan serta kualitas Anda pasti layak untuk posisi yang mereka berikan kepada Anda. Terima kasih atas doronganmu, kata Liu Qingfeng. Benar, meskipun posnya sudah ditetapkan, tapi kamu tidak bisa bersantai di sisi Pulau Taoyuan. Aku tidak akan melepaskanmu setelah aku selesai di sini. Xia Ruofei berkata setengah bercanda, kamu berada di Chaoying. Jika Anda memiliki hati di Han, Anda harus setia pada tugas Anda. Anda benar-benar yakin. Liu Qingfeng berkata dengan cepat, orang seperti apa saya ini, Anda tahu, melakukan segala sesuatunya harus dimulai dan diakhiri. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, oke, saya telah melihat pikiran Anda. Ini angin kencang, jangan meniupkan angin dingin ke sini, dan kembali ke posisimu dan lakukan. Akibatnya, rombongan meninggalkan bandara dengan mobil. Liu Qingfeng,
kembali ke gedung departemen proyek, dan Tang Hu juga langsung pergi ke lokasi pembangunan. Xia Ruofei mengambil mobil Li Yifu dan langsung kembali ke gudang di sebelah bandara. Sekarang telah menjadi markas besar proyek rekonstruksi pulau, sedangkan untuk pembangunan proyek, asalkan ada yang harian manajemennya berfungsi. Liu Qingfeng juga sangat membujuk Li Yifu untuk memindahkan markas transformasi pulau ke gedung proyek. Namun, Li Yifu tahu bahwa banyak hal di daerah ini yang tidak dapat diketahui orang biasa, jadi dia menolak kebaikan Liu Qingfeng dan bersikeras untuk tinggal di gudang bandara. Mengemudi untuk mereka adalah Benilati, jadi Li Yifu tidak perlu menghindari apapun. Di dalam mobil, dia tidak sabar untuk bertanya, "Paman Su, apakah ini berjalan lancar?" Wajah Xia Ruofei menunjukkan senyuman dan berkata, "Ikannya sudah menggigit, dan jika kamu mendorong yang lain, rencananya dapat dilaksanakan dengan lancar." Besar, Li Yifu mengambil pahanya dan berkata dengan penuh semangat. Meskipun rencana spesifik Xia Ruofei tidak mengungkapkannya kepadanya, dia sangat percaya pada Xia Ruofei. Bahkan jika dia tahu bahwa lawannya mungkin adalah seorang biksu di zaman Jindan, dia tidak pernah ragu. Paling-paling, dia sedikit khawatir. Xia Ruofei berkata, "Sekarang semuanya berjalan sesuai rencana. Proyek renovasi yang menjadi tanggung jawab Anda di sini tidak boleh putus rantai. Jika tidak, bagian depannya mulus, semuanya sama dengan nol." Li Yifu berkata dengan nada positif, "Anda dapat yakin bahwa Paman adalah seorang guru. Para murid dijamin oleh kepala. Jangan pernah kehilangan rantainya. Tidak berlebihan, saya akan tinggal di Pulau Taoyuan dalam beberapa hari terakhir. Saya benar-benar memiliki kekurangan. Saya akan mengingatkan Anda tepat waktu." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kemudian dia bertanya, "Sejauh mana proyek renovasinya sekarang? Menurut rencana pembangunan yang Anda berikan, saudara-saudara Hongmen dibagi menjadi 5 tim dan mereka melaksanakan pembangunan pada waktu yang sama." Li Yifu berkata, "Saya adalah tanggung jawab keseluruhan dari seluruh proyek renovasi. Tang Hu membantu saya, dan setiap tim konstruksi ada orang yang bertanggung jawab atas komando tersebut. Kemajuan proyek saat ini lebih cepat dari yang kami harapkan. Ini secara konservatif diperkirakan dalam 2 hingga 3 hari, itu akan selesai." "Bagus sekali. Saya akan pergi ke berbagai titik untuk memeriksanya lagi." Xia Ruofei berkata, "Saya punya masalah pada waktunya untuk memperbaikinya dan mencoba mengatur susunan besar dalam 3 hari. "Ya, si Suzu," kata Li Yifu. "Banilati, apakah kamu menghubungi Wang Boshan dalam 2 hari ini?" Xia Ruofei tiba-tiba bertanya. Benilati, yang sedang mengemudi, berkata dengan cepat, "Melaporkan Tuan Xia, dia belum menghubungi saya." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Bukan kebetulan, dia hari ini. Saya akan menelepon Anda paling lambat besok. Jika dia bertanya kepada saya tentang pertunjukan setelah pergi ke Pulau Taoyuan, Anda akan memberitahu dia bahwa ketika saya tiba di Pulau Taoyuan, ketika saya tidak punya waktu istirahat, saya beralih ke helikopter di ibu kota Pulau Bonao-tu tanpa henti." "Ya, Tuan Xia, saya ingat," kata Benilati. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, Anda tidak bisa terlalu menyegarkan." "Mengerti, ini adalah informasi yang sangat berharga." Benilati segera berkata, "Saya tentu saja tidak bisa memberitahunya secara gratis." "Cerdas," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Singkatnya, saya ingin tampil dengan warna asli. Aku tidak boleh membiarkan dia ragu." "Ya," Xia Ruofei kemudian berkata kepada Li Yifu, "Untuk mencegah Wang Boshan memiliki eyeliner di peta Bona, saya harus melakukan serangkaian akting lengkap. Saya harus pergi ke Capital Island hari ini. Bagaimanapun, kami akan mengakar di Pulau Taoyuan di masa depan. Kami memiliki hubungan baik dengan tetangga kami. Jika perlu, saya harus berhubungan dengan hubungan tersebut. Dimengerti, maka saya akan memberitahu Liu Qingfeng dan membiarkan dia mengatur helikopter agar siap." Kata Li Yifu. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Bukan kebetulan, dia hari ini. Saya akan menelepon Anda paling lambat besok. Jika dia bertanya kepada saya tentang pertunjukan setelah pergi ke Pulau Taoyuan, Anda akan memberitahu dia bahwa ketika saya tiba di Pulau Taoyuan, ketika saya tidak punya waktu istirahat, saya beralih ke helikopter di ibu kota Pulau Bonao-tu tanpa henti." "Ya, Tuan Xia, saya ingat," kata Benilati.
Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, tentu saja, Anda tidak boleh terlalu menyegarkan. Pahami, ini adalah informasi yang sangat berharga. Benilati segera berkata, saya tentu saja tidak bisa memberitahunya secara gratis. Cerdas. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Singkatnya, saya ingin tampil dengan warna asli. Aku tidak boleh membiarkan dia ragu. Ya, Xia Ruofei kemudian berkata kepada Li Yifu, untuk mencegah Wang Boxian memiliki eyeliner di peta Bona, saya harus melakukan serangkaian akting lengkap. Saya harus pergi ke Capital Island hari ini. Bagaimanapun, kami akan mengakar di Pulau Taoyuan di masa depan. Kami memiliki hubungan baik dengan tetangga kami. Jika perlu, saya harus berhubungan dengan hubungan tersebut. Dimengerti, maka saya akan memberitahu Liu Qingfeng dan membiarkan dia mengatur helikopter agar siap. Kata Li Yifu, ya, Tuan Xia, saya ingat. Kata Benilati. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, tentu saja, Anda tidak boleh terlalu menyegarkan. Pahami, ini adalah informasi yang sangat berharga. Benilati segera berkata, saya tentu saja tidak bisa memberitahunya secara gratis. Cerdas. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Singkatnya, saya ingin tampil dengan warna asli. Aku tidak boleh membiarkan dia ragu. Ya, Xia Ruofei kemudian berkata kepada Li Yifu, untuk mencegah Wang Boxian memiliki eyeliner di peta Bona, saya harus melakukan serangkaian akting lengkap. Saya harus pergi ke Capital Island hari ini. Bagaimanapun, kami akan berakar di Pulau Taoyuan di masa depan. Kami memiliki hubungan baik dengan tetangga kami. Jika perlu, saya harus berhubungan dengan hubungan tersebut. Dimengerti, maka saya akan memberitahu Liu Qingfeng dan membiarkan dia mengatur helikopter agar siap. Kata Li Yifu, dimengerti, maka saya akan memberitahu Liu Qingfeng dan membiarkan dia mengatur helikopter agar siap. Kata Li Yifu, Xia Ruofei sangat puas setelah membalikkan semua poin. Li Yifu mungkin telah diperbaiki menjadi berpikiran rendah. Saat dia menghadapi yang kuat, dia tidak bisa membantunya, tapi eksekusinya sangat kuat. Tugas yang disuruhnya memang dikerjakan dengan cermat. Transformasi parsial Pulau Taoyuan dapat dikatakan sebagai gerakan satu kali, dan setiap titik tidak boleh memiliki penyimpangan apapun, jika tidak maka akan berdampak besar atau kecil pada susunan yang besar. Oleh karena itu, rencana pembangunan Xia Ruofei juga dirinci secara ekstrim. Meski begitu, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran dalam pikirannya. Bagaimanapun, rencana itu dilaksanakan oleh orang-orang. Selama itu dilakukan oleh manusia, tidak akan ada kesalahan. Tapi hari ini, Xia Ruofei memeriksa setiap tempat, tetapi tidak menemukan kesalahan apapun. Orientasi, ukuran, kedalaman dan penempatan material setiap titik sepenuhnya sesuai dengan rencana pembangunan, tanpa ada penyimpangan sedikit pun. Melihat ilmu mikronya, terlihat betapa banyak pekerjaan yang telah dilakukan Li Yifu dalam beberapa hari terakhir. Xia Ruofei memandang Li Yifu dengan puas dan berkata, Yifu, pekerjaanmu dilakukan dengan sangat baik, bahkan di luar imajinasiku. Bagus sekali. Li Yifu berkata dengan rendah hati, Paman Su, para murid tidak dapat membantu, tetapi hanya melakukan yang terbaik. Xia Ruofei berkata dengan emosi, dengan segenap hati dan jiwamu, 4 kata ini mudah diucapkan. Berapa banyak orang yang benar-benar dapat mencapai 4 kata ini? Kemudian, Xia Ruofei berkata, Yifu, yakinlah bahwa semua upaya tidak akan sia-sia. Pulau Taoyuan adalah kesempatan saya, dan juga kesempatan Anda. Setelah situasi di sini stabil, Anda akan tinggal di Pulau Taoyuan. Saya juga akan membimbing Anda dengan kultivasi Anda. Saya tidak dapat menjamin apapun, tetapi membiarkan Anda menerobos masa pemurnian, tetap tidak ada masalah. Li Yifu bergidik dan berkata dengan berlinang air mata, Paman para leluhur hebat, para murid tidak dapat dilupakan. Kehidupan ini harus menjadi satu-satunya tuan dari Paman. Jika tidak jauh dari pembangunan saudara-saudara Hongmen, Li Yifu pasti sudah jatuh ke tanah saat ini. Jalur kultivasinya sangat sulit. Sebelum bertemu dengan Xia Ruofei, puluhan tahun bekerja penggilingan air, ia nyaris tidak mengolah gas penyulingan ke lantai 3, dan kemudian sulit untuk masuk. Kemudian, Xia Ruofei menunjuk beberapa kata, dan ia menerobos ke lantai 4 pemurnian. Meskipun ada faktor yang tebal dan tipis, tetapi jika tidak ada maksud Xia Ruofei, seberapa mudahnya berubah dari kuantitatif ke kualitatif.
Kemudian, Xia Ruofei juga memberinya Lingjing, dan menginstruksikannya beberapa kali dalam berkultivasi, sehingga kecepatan kultivasinya tiba-tiba meningkat. Awalnya, usianya hampir 90 tahun. Bahkan jika praktisi lebih kuat dari orang biasa, vitalitasnya pasti akan mulai melemah. Pada dasarnya tidak mungkin untuk ditingkatkan, tetapi karena bantuan Xia Ruofei, dia sekarang hampir siap untuk disentuh. Kemacetan lapisan gas 5. Di masa lalu, Li Yifu tidak mau memikirkannya. Sekarang, Xia Ruofei mendapat peluang besar dari Pulau Taoyuan, dan dia tidak melupakannya, dan dia berjanji akan membiarkan dia tinggal di Pulau Taoyuan. Ini adalah anugerah baginya, dan dia benar-benar ingin menerobos pemurnian. Jika Anda sedang terburu-buru, itu berarti Anda akan terlahir kembali sekali, dan peluang Anda akan kuat kembali, dan hidup Anda akan sangat diperpanjang. Memikirkan hal ini, Li Yifu mau tidak mau merasa bersemangat dan gemetar. Xia Ruofei juga memahami suasana hati Li Yifu saat ini. Dia dengan lembut menepuk bahu Li Yifu dan berkata, "Yifu, kamu dan aku berada di pintu yang sama. Aku lebih tua darimu. Sebagai sesepuh guru, saya akan mempertimbangkan lebih banyak untuk Anda." Seharusnya begitu. Ketika Xia Ruofei melihat Li Yifu membuka mulutnya, dia tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Oke. Ayo lakukan sesuatu dengan hatimu. Pertama-tama selesaikan krisis di depan Anda, jika tidak semuanya akan sama dengan nol." "Ya, si Suzu," Li Yifu berkata lebih dulu. "Beberapa hal tidak harus dibicarakan." Li Yifu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sudah menganggap Xia Ruofei sebagai orang yang paling dikagumi, dan dia juga memutuskan bahwa jika krisis ini, paman guru benar-benar bertemu. Yang berbahaya, bahkan jika dia dibudidayakan menjadi rendah, dia tidak akan ragu untuk melawan ini kehidupan lama, untuk melindungi leluhur tuannya. Xia Ruofei kembali ke gudang di sebelah bandara sendirian, dan Li Yifu tinggal di lokasi pembangunan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di hari-hari ini, dan dia menatap dirinya sendiri tanpa detail apapun. Bukan di musim panas, Wang Boshan menelepon Benilati di sore hari. Menurut instruksi Xia Ruofei, Benilati menutup telepon setelah 2 kalimat dengan nada tegang. Setelah lebih dari 1 jam, dia kembali ke Wang Boshan. Wang tidak nyaman menjawab telepon tadi. Benilati berkata, "Bos kami sudah kembali. Hari-hari ini mungkin sibuk. Anda harus mengirimi saya pesan teks terlebih dahulu. Aku akan mengembalikanmu pada waktu yang tepat. Kemarilah." Wang Boshan berkata, "Maaf. Anda tidak menimbulkan keraguan." Benilati berkata dengan nada sombong, "Bagaimana bos bisa mencurigai saya? Dan terserah saya untuk berurusan dengan penduduk Bonatu. Bos saat ini." Di tengah jalan, Benilati tiba-tiba berhenti lagi lalu bertanya dengan rasa main-main, "Tuan Wang, apakah ada hal baik untuk menemukanku kali ini?" Wang Boshan berkata, "Saya masih ingin tahu tentang Xia Ruofei. Haruskah dia kembali ke Pulau Taoyuan hari ini? Dia pergi ke suatu tempat, bertemu seseorang, dan melakukan sesuatu, selama itu ada hubungannya dengan dia, saya ingin tahu." Benilati berkata, "Tidak masalah. Bos sangat penting bagi saya sekarang. Saya akan membawa saya kemanapun saya pergi, sehingga Anda dapat menemukan saya tepat ketika Anda menemukan saya. Saya pasti dapat memberikan detail langsung. Tapi, harganya aspek." Wang Boshan mendengus dan berkata, "Kapan aku akan kasihan padamu? Kamu seharusnya menerima hadiah terakhir." Benilati langsung berkata sambil tersenyum, "Puas. Puas. Tentu saja puas. Tuan Wang, waktu itu. Selama berita itu bermanfaat bagi saya, kali ini pahalanya akan lebih dari yang terakhir kali, hanya saja lebih banyak tidak akan kurang." Kata Wang Boshan. Sekarang adalah momen kuncinya, Wang Boshan tentu saja tidak akan menyesali uang kecil ini. Terlebih lagi, Benilati adalah orang dalam yang menjual berita. Memberinya sedikit lebih banyak uang tidak akan membuat pihak lain menjadi skeptis seperti Xia Ruofei. Menurut keserakahan Benilati, dia hanya akan mengumpulkan intelijen lebih keras. Benar saja, setelah Wang Boshan menyelesaikan kalimat ini, dia mendengar Benilati berkata dengan gembira, "Wang Bos benar-benar menyegarkan. Senang bekerja dengan Anda. Jangan bicara omong kosong, izinkan aku memberitahumu apa yang telah dilakukan Xia Ruofei hari ini." Wang Boshan berkata dengan lemah. Oke.
kata Benilati. Tuan Wang, Anda benar-benar mencari orang yang tepat. Bos kami naik pesawat hari ini dan membawa saya ke pulau ibu kota dengan helikopter. Jadi dalam situasi ini Anda juga hanya dengan bertanya kepada saya dapat memahaminya dengan paling jelas, orang lain pasti akan mengerti, tidak mengetahui. Dia pergi ke Evax. Wang Boshan berkata sambil sedikit tersenyum, dengan tenang bertanya, bicarakan secara detail tentang apa yang dia lakukan. Bos bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Esone, Bonatu. Benilati berkata, bos juga secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia pergi ke Evian kali ini dan menyiapkan cek sebesar $50.000 sebagai hadiah. Keduanya di kantor Evian mengobrol lama, lalu mereka makan siang bersama. Tapi saya tidak melakukannya mendapatkan kontak dekat, jadi isi percakapannya tidak diketahui. Wang Boshan berpikir serius dan berkata, sepertinya anak ini tidak curiga. Dia harus pergi ke Pulau Taoyuan untuk mengoordinasikan pemindahan pulau itu. Jika Anda memutuskan hubungan setiap hari, Anda tidak dapat memberikan hadiah sebesar $50.000 AS sekaligus. Dan jika Anda dapat memperoleh miliaran dolar segera, masuk akal untuk menginvestasikan sedikit uang untuk membuat segalanya lebih lancar. Tuan Wang, Benilati melihat Wang Boshan tiba-tiba tidak bersuara, mau tidak mau berteriak. Wang Boshan kembali sadar dan berkata, Benilati, pesanmu sangat berguna bagiku, hadiah untuk Anda akan masuk ke akun Anda hari ini. Jika Anda punya waktu, periksalah. Benilati sangat gembira dan berkata dengan cepat, terima kasih. Terima kasih, Tuan Wang, Anda sangat murah hati. Saya perlu mengetahui semua berita tentang Xia Ruofei. Wang Boshan berkata, lalu menambahkan, uang bukanlah masalah. Memahami, ucap Benilati dengan nada serakah. Saya pasti akan melakukan semua yang saya bisa untuk mencatat keberadaannya. Tuan Wang, saya dapat mengirim pesan lain ke sini. Oh, mari kita dengarkan, kata Wang Boshan. Masih ada beberapa proyek di pulau itu, dan setelah bos mengambil alih Pulau Taoyuan, dia juga melakukan beberapa modifikasi sesuai dengan keinginannya sendiri. Namun, setelah kembali dari Evac, dia menghentikan tim konstruksi di pulau itu. Sekarang semua orang menunggu beritanya, kata Benilati. Wang Boshan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba dia merasa lebih nyaman. Benar, karena pulau itu harus dijual, tidak ada gunanya merenovasi konstruksinya. Xia Ruofei secara alami akan melakukannya tidak mengeluarkan uang lagi. Bagus sekali, kata Wang Boshan. Benilati, Anda telah memberi saya gambaran sekilas tentang Xia Ruofei dalam 2 hari terakhir. Jika Anda memiliki masalah yang menurut Anda berguna atau terasa tidak normal, Anda selalu dapat menghubungi saya. Harganya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Oke, Benilati mengangguk dan berkata, terima kasih, Tuan Wang. Terima kasih, Tuan Wang. Setelah menutup telepon, Benilati segera memandang Xia Ruofei dengan ekspresi menawan dan bertanya, Tuan, bagaimana saya harus menangani ini? Seharusnya tidak ada masalah. Li Yifu menatap ke lokasi konstruksi. Sekarang ada 2 orang di gudang, Xia Ruofei dan Benilati, jadi dia juga secara sadar mengubah judulnya menjadi Tuan. Xia Ruofei mengangguk dan berkata dengan lemah, sangat bagus. Saya pikir Anda memiliki bakat akting, Anda dapat mencoba jalur hiburan nanti. Benilati berkata dengan sedikit malu, Tuan, saya hanya ingin melayani Anda, saya tidak tertarik pada hal lain. Xia Ruofei tersenyum tak terkendali dan berkata, ayo kita lanjutkan. Saya akan sibuk. Dia tahu bahwa kesetiaan Benilati sepenuhnya didasarkan pada segel jiwa. Jika tidak ada segel jiwa, Benilati mendapat untung. Jika dia memberi cukup uang, dia bisa menjual kuburan leluhurnya. Di mana saya bisa berbicara tentang kesetiaan. Dalam 2 hari berikutnya, transformasi pulau berjalan lancar. Li Yifu masih menatap pembangunan proyek hampir tanpa tidur, sementara Xia Ruofei relatif menganggur untuk meninjau apakah bagian konstruksi baru memenuhi persyaratan undang-undang pembentukan. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di gudang. Meskipun tidak mungkin untuk menembus periode pemurnian hanya dalam beberapa hari, dia dapat memperbaiki perbaikannya. Konfrontasi positif yang akan datang, genggaman untuk menang akan semakin besar. Sesuai instruksi Xia Ruofei, Benilati berinisiatif melapor ke Wang Boshan.
Situasi yang dia laporkan tentu saja adalah bahwa Xia Ruofei telah menyusunnya terlebih dahulu, dan itu tidak lebih dari seringnya kontak dengan pemerintah Bonao, dan semua pekerja sedang berlibur. Singkatnya, Wang Boshan mendapat kesan bahwa Xia Ruofei tidak berniat bermain, dan sangat aktif mengoordinasikan berbagai aspek peta Bona, membuka jalan bagi pengalihan kembali kepemilikan pulau. Pada malam hari berikutnya, setelah Xia Ruofei makan malam, dia duduk di gudang dan mempelajari kode hukum dalam pikirannya. Selain berkultivasi, ia juga mempelajari beberapa seni bela diri klasik dari waktu ke waktu. Cobalah untuk meningkatkan level Anda sebanyak mungkin sehingga Anda dapat mengontrol ilusi dengan lebih baik. Saat Xia Ruofei terpesona membaca buku, Li Yifu membuka pintu dan masuk. Penampilannya canggung, rambut dan janggutnya tidak dipangkas, dan temperamennya agak dekaden. Namun, Xia Ruofei bisa merasakan kegembiraan Li Yifu begitu dia mendongak. Mata Xia Ruofei sedikit cerah, dan dia tersenyum dan bertanya, "Yifu, apakah semuanya sudah selesai?" Li Yifu berkata dengan penuh semangat, "Paman Su, muridnya beruntung tidak dihina. Tolong minta pamannya pergi ke inspeksi." Xia Ruofei tidak bisa duduk diam dan tidak bisa duduk diam. Dia berdiri dan berkata, "Ayo, lihat." Ditemani oleh Li Yifu, Xia Ruofei dengan cepat mengambil semua titik yang belum diperiksanya, dan memeriksa semua titik sesuai dengan rencana pembangunan. Hasilnya tetap sangat puas dan tidak ditemukan adanya penyimpangan dan kesalahan. Li Yifu menghabiskan 4 atau 5 hari sebelum dan sesudahnya, dengan sempurna menyadari rencana pembangunan makalah Xia Ruofei berdasarkan kenyataan. "Paman Su, semua transformasi telah selesai, mungkinkah?" Li Yifu bertanya dengan warna penuh harap. Xia Ruofei sedikit mengangguk, "Ada teori seperti itu, tetapi secara spesifik tidak bisa, tetapi juga perlu memverifikasi. Sekarang waktunya masih sedikit lebih awal, sampai tengah malam, Anda ikut saya untuk mencoba memulai himpunan." "Ya," Li Yifu berkata dengan penuh semangat. Karena transformasi telah selesai, dan susunan inti sudah siap, dan masih merupakan master dan cadangan, maka harus sangat mudah. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei memastikan bahwa tidak ada masalah dalam proyek renovasi, ia segera mulai mempersiapkan verifikasi susunan tengah malam. Xia Ruofei pertama kali menelepon Liu Qingfeng dan memintanya untuk mengatur semua karyawan untuk meninggalkan jabatannya dan berkonsentrasi untuk tetap tinggal di gedung departemen proyek. Pada awal perancangan gedung departemen proyek mempunyai fungsi penerimaan. Selain itu, karyawan yang tersisa tidak banyak, manajemennya lebih dari 50 orang, dan dapat hidup dengan baik. Selain itu, hanya ada sedikit pekerjaan di Pulau Taoyuan yang perlu dijaga pada malam hari. Kebanyakan dari mereka adalah bandara, dermaga, dan seringkali tidak ada yang bisa dilakukan, karena hanya sedikit pesawat dan kapal asing yang hanya perlu masuk ke Hong Kong, sehingga staf berangkat satu malam. Tidak ada masalah. Saat ini, Liu Qingfeng adalah momen paling energik. Atas perintah Xia Ruofei, dia tidak menanyakan alasannya sama sekali. Ia tidak segan-segan mengutarakan pendiriannya dan dengan tegas melaksanakannya, serta mengatakan akan memusatkan semuanya di gedung departemen proyek. Kemudian, Xia Ruofei menelepon kelompok tentara bayaran yang ditempatkan di Pulau Taoyuan dan memberitahu mereka bahwa Pulau Taoyuan memiliki kegiatan penting malam ini, membiarkan Ginason menahan pasukan dan tentaranya, dan tidak meninggalkan stasiun tanpa izin. Jika tidak, konsekuensinya adalah risiko Anda sendiri. Ginason agak tidak puas dengan panggilan telepon Xia Ruofei, tetapi Xia Ruofei adalah seorang majikan. Sejak pengusaha berbicara, mereka enggan menyetujui dolar. Tentu saja, yang paling penting adalah Pulau Taoyuan sendirian di luar negeri, dan tidak ada hiburan di pulau itu. Para prajurit di malam hari tidak tinggal di kamp militer. Siapa yang punya lubang di otak dan berlarian? Setelah mengetahui staf keluarga Liu dan kelompok tentara bayaran, Xia Ruofei meminta Tang Hu untuk memanggil kembali semua saudara di pihak Hongmen. Satu orang di lokasi konstruksi tidak tinggal. Xia Ruofei juga memberitahu Tang Hu bahwa setiap orang tidak boleh meninggalkan area ruang dewan yang bisa dipindahkan malam ini. Atas perintah Xia Ruofei, Tang Hu tidak akan ragu-ragu, dan dia segera menerapkannya dengan tegas. Li Yifu memandang Xia Ruofei dan menelepon. Dia semakin bersemangat. Hari-hari ini, dia memperketat tali dan terus sibuk sampai sekarang. Bukankah itu hanya untuk saat ini?
Setelah Xia Ruofei menyelesaikan panggilan telepon, dia memandang Li Yifu dan merasa itu sedikit lucu. Cucu lelaki berusia hampir 90 tahun itu telah benar-benar kehilangan kestabilan lelaki tua seusia ini, seperti seorang lelaki muda dengan seekor keledai. Yifu, waktunya masih pagi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kamu belum istirahat selama beberapa hari. Kembalilah tidur dan isi ulang bateraimu. Aku akan meneleponmu di tengah malam. Paman Su, kali ini aku bisa tidur. Li Yifu berkata sambil tersenyum, kamu masih tidak bisa menahan nafas. Jika kamu tidak bisa tidur, keluarlah dan berbaliklah. Ngomong-ngomong, lihat apakah ada orang yang menunggu untuk tinggal di luar. Xia Ruofei berkata, saya harus tidur sebentar. Li Yifu dengan cepat berkata, ya. Paman dari divisi, istirahatlah yang baik, dan para murid akan pergi ke inspeksi lagi. Setelah itu, Li Yifu mengambil posisi sedikit ke arah Xia Ruofei, dan melangkah ke kejauhan. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berbalik ke mobil, menuju gudang bandara. Hati Xia Ruofei sebenarnya sangat bersemangat, tapi dia masih tidak bisa tidur. Setelah kembali ke gudang bandara, Xia Ruofei pertama-tama mengeluarkan susunan inti dan beberapa bahan tambahan yang diperlukan untuk memulai susunan besar dan membawanya keluar dari ruang Lingtu dan memasukkannya ke dalam ransel. Kemudian dia pergi ke tempat tidur dan pakaian kemahnya dan berbaring, dan terdengar dengkuran kecil setelah beberapa saat. Sekitar pukul 1 pagi, Xia Ruofei membuka matanya. Dia berguling dan duduk, dan sekilas dia melihat Li Yifu, yang tidak mengantuk, duduk dalam kegelapan tidak jauh dari situ. Diperkirakan dia mengkhawatirkan istirahatnya. Li Yifu sangat berhati-hati untuk tetap diam dan tidak mengeluarkan suara apapun. Ketika dia mendengar suara Xia Ruofei bangun, Li Yifu segera menoleh dan berbisik, Yisuzu, apakah kamu sudah bangun? Xia Ruofei mengulurkan dan berkata, kamu benar-benar setengah matang, sungguh. Li Yifu tersenyum sedikit malu dan berkata, murid itu benar-benar tidak bisa tidur, biarkan paman gurunya tertawa. Ayo pergi, ayo pergi. Xia Ruofei berkata, jika kamu berhasil, itu ada di sini. Li Yifu tiba-tiba merasakan semangat dan berkata, ya, Tuan Suzu. Setelah pintu gudang terbuka, kedua pria itu berjalan keluar dari dalam dengan tenang, dan kemudian tanpa sadar menyerahkan praktisi yang dijaga oleh beberapa penjagaan anak-anak Hongmen untuk sengaja menyembunyikan keberadaan mereka. Tidak mungkin menemukan jejaknya. Keduanya tidak mengemudi. Setelah melewati garis peringatan, mereka langsung terbang menuju sisi barat pulau. Xia Ruofei perlu mengatur susunan inti dari susunan tersebut. Posisi susunannya sudah tetap, tepat di sisi barat pulau, dari tepi laut. Tebing itu jaraknya hampir 500 meter. Pada titik ini, Xia Ruofei telah menyiapkan ruangan beton yang kokoh, yang dibangun oleh saudara-saudara Hongmen pada hari pertama. Meski semen saat ini belum benar-benar kering, namun tidak mempengaruhi kegunaannya. Keduanya adalah praktisi, dan kecepatannya tentu saja sangat cepat. Tentu saja, Xia Ruofei masih bisa menekan kecepatannya, jika tidak, Li Yifu tidak akan mampu mengimbangi kekuatan makan susu. Setelah beberapa saat, keduanya sudah sampai di depan rumah beton. Li Yifu telah lama mengetahui semua poin transformasi. Begitu dia sampai di sini, dia memahaminya. Dia bertanya, Guru Paman, apakah ini posisi inti dari formasi? Xia Ruofei sedikit mengangguk dan berkata, ya, di sini terlalu dekat dengan pantai, apakah akan aman di masa depan? Li Yifu mau tidak mau bertanya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis, Yifu, pemikiranmu tidak boleh memasuki zona yang salah. Setelah formasi diaktifkan, seluruh virtual Xuanxing menjadi satu kesatuan, dan posisi tepi serta posisi tengahnya sama. Terlebih lagi, secara teoritis semakin dekat ke inti arai, semakin kuat perlindungannya, dan tidak perlu khawatir tentang keamanan di sini. Ya, si Suzu. Li Yifu dididik dengan rendah hati. Ayo masuk. Xia Ruofei berkata dengan mudah. Keduanya berjalan ke pondok beton kecil ini, mereka semua adalah praktisi, dan mereka dapat dengan mudah melihat segala sesuatu di dalam rumah tanpa penerangan. Tentu saja perabotan pada ruangan ini cukup sederhana. Tepatnya, hampir tidak ada apa-apa. Ini adalah bungalow dengan hanya satu pintu dan tanpa jendela. Tidak ada apapun di ruangan itu.
Satu-satunya yang membedakan adalah lantai rumahnya yang seluruhnya terdiri dari sepotong batu safir. Jika Anda menggunakan kekuatan mental untuk melihat sekilas, Anda akan menemukan safir halus seperti cermin di dalamnya, dengan pola misterius. Formasi ini menyatu dari pusat ke pusat, dan di tengah safir ini telah digali alur melingkar. Selain itu, di sekitar alurnya terdapat 3 lubang berbentuk lingkaran yang saling bersudut. Jika ketiga lubang dihubungkan oleh sebuah garis, maka itu adalah segitiga sama sisi standar. Saat safir dikirim dari Amerika Serikat pada saat itu, safir tersebut masih berupa safir datar. Alur dan lubang kecil semuanya diproses oleh Xia Ruofei di Pulau Taoyuan. Pola bagian dalam safir tentu saja diukir oleh Xia Ruofei. Meskipun pola-pola ini misterius dan rumit, dibandingkan dengan susunan inti, pola ini tidak sedikit lebih buruk daripada level langka. Ini adalah dunia yang berbeda. Xia Ruofei meletakkan tas bahunya di tanah dan mengeluarkan susunan inti dari dalam. Setelah sedikit tenggelam, dia memasukkan susunannya ke dalam alur. Sebagai seorang praktisi, ketelitian Xia Ruofei dalam mengolah materi ini secara alami sangat tinggi. Ukuran susunannya hanya disesuaikan dengan alur yang dipesan. Setelah dipasang tidak ada halangan dan sekaligus dijahit rapat. Li Yifu berdiri di pinggir lapangan dan melihat setiap gerakan Xia Ruofei, bahkan suasananya tidak berani keluar. Namun, dia menemukan bahwa setelah pasar didirikan, tidak ada perubahan, dan saya merasa canggung. Pada saat ini, Xia Ruofei mengambil 3 kristal lagi dari tas bahunya dan berkata pada dirinya sendiri, saya berdarah kali ini. Saya berharap aset bintang cukup kaya, jika tidak maka akan rugi. Besar, Li Yifu mendengar bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil bintang-bintang. Namun, ada biksu zaman Jindan yang duduk di kota. Master Suzu sebenarnya menganggapnya sebagai isi tas, seolah-olah aset sekte bintang telah dipesan olehnya. Tentu saja, Li Yifu sangat percaya pada Xia Ruofei. Meskipun dia terkejut, dia tidak berpikir bahwa Xia Ruofei adalah orang yang besar. Sebaliknya, ia melahirkan rasa kepahlawanan. Xia Ruofei mengeluarkan 3 kristal yuan, yang jauh lebih berharga daripada Lingjing. Bahkan biksu zaman Jindan pun bisa menggunakannya. Jika biksu digunakan pada periode pemurnian, sepotong kristal sudah cukup untuk mendukung pemurnian. Di lantai 9, sekarang saya harus mengeluarkan 3 potong sekaligus. Xia Ruofei tentu saja merasa tidak enak. Pada fase startup, aura arai tidak muncul begitu saja. Berbagai macam metode, jika Anda ingin memulai, biaya auranya tentu saja besar. Jika Anda menggunakan polymatrix biasa, cahaya dikumpulkan ke arai startup. Aura yang dibutuhkan membutuhkan banyak waktu. Jika tidak ada yang namanya memilih bintang, Xia Ruofei dapat menyusun polymatrix, membiarkannya perlahan-lahan menyerap aura langit dan bumi, kemudian berkumpul di inti susunan, dan terus mengompres dan memurnikan. Setelahnya mencapai standar susunan awal, maka hukum dimulai. Setelah susunan besar dimulai, secara alami akan menyerap aura di seluruh dunia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pengoperasian susunan, tetapi juga untuk meningkatkan konsentrasi aura seluruh Pulau Taoyuan, dan pada akhirnya menjadi tembikar untuk penanaman. Hanya saja cara startup seperti ini jelas belum bisa diterapkan saat ini, karena efisiensinya terlalu rendah. Jika Anda ingin menghitung orang yang menghitung bintang, Anda harus membiarkan susunannya dimulai secara instan. Hanya mereka yang dapat mencapai persyaratan ini yang merupakan Yuanjing. Oleh karena itu, dalam hal ini, 3 kristal Yuan ini benar-benar dikonsumsi karena campur tangan sekte pemecah bintang. Xia Ruofei menghitung akun pada bintang-bintang yang dipilih, yang bukannya tidak masuk akal. Tentu saja ada hal yang lebih penting yaitu pada awal pembentukan formasi, aura berkumpulnya pasti tidak akan terlalu banyak, dan mereka yang berhadapan dengan bintang harus menggunakan musuh dari arai, dan bahkan fungsi membunuh musuh. Fungsi-fungsi ini juga membutuhkan banyak aura. Oleh karena itu, perlu adanya meta kristal sebagai energi cadangan. Setelah aura yang diserap oleh metode arai sulit dipertahankan, aura tersebut dapat segera diambil dari kristal, memastikan bahwa fungsi metode arai dapat terus berfungsi. Sebagian besar pola yang digambarkan Xia Ruofei pada safir dirancang untuk mencapai transformasi sumber roh. Prinsipnya agak mirip mobil hibrid. Ketika tenaga tidak mencukupi atau saat menanjak, berakselerasi, membutuhkan lebih banyak tenaga,
mobil akan secara otomatis menggunakan bahan bakar untuk mencapai koneksi dan perpindahan yang mulus. Xia Ruofei memasukkan Yuan Jing ke dalam 3 lubang bundar, dan memeriksanya lagi. Setelah memastikan kebenarannya, dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian memanipulasi kekuatan mental untuk menembus langsung ke dalam susunan inti. Simpul polanya sedikit. Saat saklar pengapian roket ditekan, cahaya yang menyinari garis, seperti naga api, dengan cepat menyebar ke arah 3 kristal. Dalam sekejap mata, Yuan Jing bersinar. Aura yang sangat murni terus-menerus diserap dari kristal, dan terkonsentrasi ke susunan inti melalui garis pola. Pola yang sangat rumit pada susunan inti juga menyala sekaligus, terutama posisi titik pusatnya sama mempesona seperti matahari. Cahaya yang dipancarkan titik itu membuat orang tidak berani melihat lurus, energi besar masih berkumpul, cahaya di tengah semakin banyak, dan tak lama kemudian seberkas cahaya naik ke langit. Atap rumah semen tidak kasat mata dan inferior. Lampunya tidak berhenti sama sekali, dan lampunya keluar dari rumah. Xia Ruofei sudah datang ke rumah bersama Li Yifu. Ketika mereka baru saja keluar, mereka melihat 9 lokasi di Pulau Taoyuan bersinar, seolah-olah menggemakan cahaya dari susunan inti. 9 posisi tersebut adalah posisi di mana Xia Ruofei menempatkan 9 pilar batu giok. Yang paling dekat dengan sisi ini tentu saja adalah kolom batu giok di sisi tebing sisi barat. Kemudian, baik Xia Ruofei dan Li Yifu merasakan kekuatan langit dan bumi termotivasi, dan seluruh Pulau Taoyuan tampak bergetar. Tentu saja, hanya praktisi yang dapat melihat penglihatan seperti itu. Orang awam mungkin memiliki pikiran bawah sadar saat ini, tetapi mata telanjang tidak dapat melihat apapun. Seluruh prosesnya sebenarnya sangat cepat. Dari awal susunan inti Xia Ruofei, hingga 9 posisi Yuzu mulai bergema, beberapa detik sebelum dan sesudahnya. Setelah kekuatan langit dan bumi dipacu, itu seperti piringan penggilingan besar yang perlahan berputar. Di bawah kekuatan besar ini, bahkan laut berhenti menderu, dan ombak sepertinya tertahan. Suara deburan ombak selalu terhenti. Saat ini, ia menghilang tanpa jejak. Setelah stagnasi selama sekitar 2 detik, Xia Ruofei sepertinya mendengar ledakan, dan kemudian sebuah film tipis besar muncul dari udara tipis, menutupi seluruh Pulau Taoyuan. Dunia dan aura di sekitarnya berkumpul, dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, susunan inti berhenti menyerap energi dari kristal, dan menyerap aura langit dan bumi. Seluruh proses konversi sangat mulus, dan film ringan tidak bergetar sama sekali, yang bisa dikatakan mulus. Suara ombak menghilang, suara serangga menghilang, dan angin laut terhalang. Ketenangan Pulau Taoyuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia dan aura di sekitarnya berkumpul dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, susunan inti berhenti menyerap energi dari kristal, dan menyerap aura langit dan bumi. Seluruh proses konversi sangat mulus, dan film ringan tidak bergetar sama sekali, yang bisa dikatakan mulus. Suara ombak menghilang, suara serangga menghilang, dan angin laut terhalang. Ketenangan Pulau Taoyuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Yifu juga bersemangat dan gemetar. Faktanya, Xia Ruofei tidak perlu mengkonfirmasinya. Itu adalah aura yang berkumpul dengan cepat. Itu cukup untuk membuktikan bahwa Taixuan Qingzheng telah dimulai. Perlu diketahui bahwa ini adalah inti dari susunan, dan tentu saja ini juga merupakan aura yang paling banyak, lokal. Faktanya, orang biasa pun tidak dapat melihat keberadaan bentukan tersebut dengan mata telanjang, namun setelah auranya berkumpul, mereka masih dapat merasakan tubuh dan pikirannya. Jika waktunya lama, susunannya akan terus mengumpulkan aura, dan orang yang sudah lama tinggal di sini, badannya juga sehat, penyakit tidak menyerang, dan umur panjang tidak ada masalah. Tentu saja, gathering hanyalah sebagian kecil dari fungsi pasukan suci-suci. Ini adalah ritual tingkat leluhur penjaga, dan diperkirakan dalam dunia budidaya spiritual saat ini, dapat mencapai tingkat perlindungan dinasti Taixuan Xuanxing. Saya khawatir akan terjadi banyak pertempuran besar. Oleh karena itu, ini adalah susunan yang komprehensif, yang berisi banyak kekuatan, musuh, membunuh musuh, psikedelik, banyak fungsi, kompleksitasnya terbukti dengan sendirinya. Jika itu bukan formasi alami dari susunan besar, Xia Ruofei ingin mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mengatur dan secara sewenang-wenang membersihkan susunan ilusi, yang tidak mungkin dilakukan.
Dia hampir tidak segan untuk memperbaiki dan memicu berdasarkan susunan alami. Terlebih lagi, tata letak khayalan yang bersih dari udara, sumber daya yang dibutuhkan lebih besar, rumah Xia Ruofei saat ini tidak buruk, jumlah Ling Jing, Yuan Jing cukup baginya untuk mengolah, tetapi juga untuk menyediakan orang-orang dengan sumber daya budidaya, tetapi jika saya ingin mengatur terlalu banyak Xuan Xingqing, sumber daya kecil ini bahkan bukan segelas air. Oleh karena itu, betapa berharganya susunan besar ini juga terlihat jelas. Inilah sebabnya mengapa Xia Ruofei dan seorang pria yang memiliki biksu zaman Jindan yang duduk di kota tidak mau menyerahkan Pulau Taoyuan. Xia Ruofei merasakannya dengan hatinya, dan kemudian berkata kepada Li Yifu, "Yifu, kamu tidak ingin berlarian di sini, aku harus memeriksanya." "Benar, kamu bisa berlatih di sini sebentar, sekarang konsentrasi aura tidak buruk." "Itu benar." "Ya, si Suzu." Li Yifu menjawab. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak memahami susunan besar ini. Jika dia berlari sembarangan, kemungkinan besar dia akan menarik serangan arai. Dia adalah seorang beku tingkat rendah dengan 4 lapisan pemurnian. Saya khawatir tidak ada kesempatan untuk mengelak, dan akan langsung hancur menjadi terak. Dia, Xia Ruofei melintas dan terbang ke arah barat. Li Yifu juga duduk bersila dan mulai berlatih. Metode susunan dirancang oleh Xia Ruofei secara pribadi dan pribadi. Saat ini, untuk memulai metode pembentukan, dia dapat dikatakan mengetahui struktur internal susunan Taixuan Xuanxing. Apalagi inti formasinya masih ciptaannya sendiri, di dalam formasi, posisi apapun, dia bisa langsung berkomunikasi dengan pasar, sehingga dia tidak akan berada dalam bahaya meski berjalan dalam formasi. Xia Ruofei langsung pergi ke tebing di sisi barat pulau dan duduk bersila, lalu mulai menguji fungsi susunan Taixuan Xuanxing. Di dalam jebakan dapat membentuk labirin atau daerah berkabut, sehingga praktisi yang terjatuh ke dalamnya dapat berputar seperti lalat dan tidak dapat keluar. Adapun melanggar hukum dengan kekerasan tentu bukan tidak mungkin. Premisnya adalah ia harus mampu bersaing dengan seluruh Taixuan Xuanxing, karena formasi terus mengalir, energi terus mengalir, menyerang sedikit dan menyerang seluruh susunan. Sebenarnya perbedaannya tidak terlalu besar. Para praktisi yang dapat secara langsung menghancurkan dinasti Taixuan Xuanxing, komunitas budidaya bumi tidak terlalu baik untuk mengatakannya, tetapi setidaknya para biksu periode Jindan tidak dapat melakukannya. Membunuh, sesuai dengan namanya, ketika para praktisi terjatuh dalam pertempuran, mereka akan menyentuh berbagai serangan. Serangan-serangan ini tidak terkalahkan, dan kekuatannya dapat dikendalikan. Serangannya secara alami adalah aura, selama pasokan aura mencukupi, bahkan biksu periode Jindan cukup baginya untuk minum sepoci. Di tengah ekstasi, begitu para praktisi jatuh ke dalamnya, mereka akan jatuh ke dalam ilusi formasi yang dihasilkan secara acak. Hal yang paling mengerikan adalah formasi tersebut secara tidak sadar akan memimpin setan praktisi. Jika pikirannya tidak kuat, mereka malah akan terjerumus ke dalam perangkap. Keadaan gila. Area ini tidak terbatas pada area tertentu, dan dapat diubah sesuka hati sesuai keinginan pengontrol. Bahkan metode arai dapat digabungkan dan ditumpangkan secara acak. Misalnya, regu dan regu dapat digabungkan menjadi regu pembunuh, dan tingkat bahaya akan meningkat secara tiba-tiba. Ketika praktisi berada dalam ilusi, tidak mungkin untuk menilai apakah serangan itu ilusi atau nyata. Dan jika terjadi kehilangan akal, tiba-tiba serangan datang, pada dasarnya sulit untuk tidak mau bergerak. Ada juga kombinasi terjebak dan membunuh, yang memiliki efek serupa. Xia Ruofei duduk di tempat yang sama, terus-menerus mengaku berkomunikasi dengan susunan inti, dan bereksperimen dengan berbagai pertempuran. Tentu saja, dia tidak memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan, dan tentu saja dia tidak akan menyambut formasi ini kepada dirinya sendiri, tetapi hanya mengamati efek dari formasi tersebut dari jarak dekat. Kemudian, Xia Ruofei menjelajahi segala arah di Pulau Taoyuan dan memeriksa setiap titik kunci hukum. Hasilnya membuatnya cukup puas. Pada dasarnya, dia menyadari bahwa dia telah mencapai hasil yang diharapkan, dan beberapa aspek bahkan lebih baik dari yang dia kira. Bagaimanapun, metode susunan secara alami dibentuk oleh langit dan bumi. Dengan tingkat jalannya, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghitung efek dari susunan sebenarnya setelah permulaan. Dengan cara yang sama, penelitian teoretis Xia Ruofei cukup mendalam,
dan tidak mungkin mencapai akurasi 100%. Oleh karena itu, setelah peluncuran arai besar, dia masih menemukan beberapa tempat yang perlu disempurnakan. Tentu saja, meskipun tidak disesuaikan, hal itu tidak akan mempengaruhi pengoperasian keseluruhan arai besar. Ini mungkin sedikit tertunda di beberapa node, tetapi daya secara keseluruhan tidak akan turun terlalu banyak. Namun, karena Xia Ruofei menemukannya, itu harus disesuaikan. Bagaimanapun, tidak ada orang yang terlalu kuat. Terlebih lagi, pertarungan akan segera mengantarkan gelombang ujian, semakin dekat kesempurnaan dengan kesempurnaan, semakin besar pula modal yang ada di tangan. Oleh karena itu, Xia Ruofei diam-diam mencatat beberapa tempat yang perlu dimodifikasi di dalam hatinya. Dan kemudian dia memflash tubuhnya dan terjun ke ruang beton tempat susunan inti ditempatkan. Li Yifu masih duduk bersila dan benar-benar tenggelam dalam kondisi kultivasi. Meskipun Xia Ruofei tidak ingin mengganggu budidaya Li Yifu, dia hanya ragu-ragu, dan masih menembakkan kekuatan spiritual ke susunan inti, dan menghentikan pengoperasian formasi untuk pertama kalinya. Setelah susunan Taixuan Xuanxing berhenti, aura di sekitarnya kehilangan dukungan dan pelengkap dari susunan tersebut, dan konsentrasinya secara alami menurun dengan cepat. Li Yifu segera merasa auranya menjadi tidak masuk akal, dan tentu saja dia terpisah dari kondisi kultivasi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Xia Ruofei telah mengeluarkan susunan inti dan 3 kristal yuan. Li Yifu dengan cepat berdiri dan berteriak pada musim panas, dan berseru, "Paman Su, kamu kembali." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Yifu, untuk mencegah pemetikan sekte mengatur orang untuk mengintip di pinggiran, jadi pembersihan yang terlalu imajiner tidak dapat berjalan untuk waktu yang lama, jadi saya langsung menghentikan formasi." Tidak ada. Tidak ada, Li Yifu berkata cepat. Saya juga berpikir bahwa konsentrasi auranya sangat tinggi, sia-sia tanpa budidaya. Baiklah, setelah menghilangkan bahaya tersembunyi dari memilih bintang, Anda dapat mempraktikkannya kapan saja, di mana saja. Xia Ruofei berkata, jadi kamu tidak terburu-buru. Saya mengerti, Tuan Su. Li Yifu berkata, lalu dia segera bertanya, saya baru saja memeriksanya sekali untuk paman, dan tidak ada yang salah dengan hukum. Xia Ruofei berkata, secara keseluruhan, efeknya lebih baik dari yang saya harapkan. Arai besar dari arai Xuanxing virtual memang memiliki reputasi yang layak. Tetapi saya juga menemukan bahwa ada beberapa tempat yang perlu disesuaikan. Ayo pergi kembali dulu, maka saya akan membuat daftar penyesuaian secara rinci untuk Anda. Anda akan mengatur agar saudara-saudara Hongmen menyelesaikannya besok pagi. Oke, Paman Guru. Li Yifu tidak ragu menjawab. Penyesuaiannya tidak besar dan harus segera diselesaikan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Setelah penyesuaian, kekuatan susunan dapat ditingkatkan setidaknya 5 hingga 10%. Saya pribadi mencoba untuk melalui pertempuran. Berbagai perubahan dalam hukum, bahkan jika biksu periode Jin dan terjebak di dalamnya, sulit untuk keluar darinya, kecuali dia memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya. Bagus sekali, Tuan Suzu, Li Yifu berkata dengan penuh semangat. Dengan cara ini, mengambil bintang tidak dapat membantu kita. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya tidak memiliki ancaman besar untuk memilih bintang. Malah saya lebih khawatir kalau berita ini bocor. Begitu beredar luas di dunia budidaya, maka kita pasti mendapat masalah di sini. Jika 1 atau 2 gektua dikeluarkan, intensitas susunan saat ini mungkin tidak dapat dihentikan. Ya, Li Yifu hidup selama 10 tahun. Tentu saja, mudah untuk menganalisis kuncinya masalahnya. Hanya saja kita tidak bisa mengendalikan masalah ini. Saya berharap para bintang akan memblokir berita demi kepentingan mereka sendiri. Di area kecil, kita hanya bisa berjudi sekarang. Xia Ruofei berkata dengan tenang, tidak peduli apakah beritanya sudah bocor sekarang, mengambil bintang adalah masalah yang harus diselesaikan. Ayo kembali dulu. Sesuaikan susunan besar ke kondisi terbaik besok, sambut tamu kita. Petik 2. Ya, si Suzu, kata Li Yifu. Keduanya dengan cepat kembali ke gudang bandara tanpa menyadarinya. Meski sudah tengah malam, keduanya masih mengantuk. Mereka duduk di bawah lampu meja, Xia Ruofei mengambil rencana konstruksi awal, dan menggunakan pena merah untuk menandai dan menjelaskan kepada Li Yifu pada posisi yang perlu diubah.
Li Yifu mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengangguk dari waktu ke waktu untuk menunjukkan bahwa dia telah mengerti. Ada total 5 tempat yang harus disesuaikan. Perubahan yang terjadi tidak terlalu besar. Beberapa di antaranya menambah kedalaman material tata letak sebanyak 10 cm. Beberapa menyesuaikan orientasinya 1 atau 2 derajat, sementara yang lain menambahkan 1 atau 2 bahan. Singkatnya, pengoperasiannya relatif mudah dari. Setelah mendengarkannya, Li Yifu berkata tanpa ragu-ragu, Paman Su, kita pasti bisa menyesuaikan diri dalam waktu setengah hari. Oke, aku akan menyerahkannya padamu, kata Xia Ruofei. Besok saya pribadi akan memeriksa posisi setiap penyesuaian. Sekarang istirahatlah dan bangkitkan semangat untuk lebih baik dalam menghadapi musuh yang datang. Ya, si Suzu. Li Yifu mengumpulkan rencana pembangunan dan pergi ke sisi lain sesuai dengan kata-katanya, berbaring dan tidur. Xia Ruofei juga tertidur di ranjang perkemahan, dan segera memasuki mimpi. Pada hari kedua, setelah sarapan pagi, Li Yifu mengajak saudara-saudara Hongmen menuju ke beberapa poin yang memerlukan penyesuaian, dan melakukan revisi intensif. Xia Ruofei duduk di gudang, dan berulang kali dalam pikirannya, seluruh rencana diulangi beberapa kali dari awal hingga akhir, membenarkan bahwa tidak ada cacat yang jelas di tengahnya. Pada pukul 10 pagi, Li Yifu bergegas ke gudang dan melaporkan kepada Xia Ruofei bahwa 5 tempat yang memerlukan penyesuaian telah selesai. Xia Ruofei membahas 5 poin secara langsung dan melewatinya. Dia menegaskan, tidak ada sedikit pun kelalaian dan kesalahan dalam pekerjaan penyesuaian tersebut. Jika terjadi kesalahan dalam penyesuaian, kemungkinan besar akan berdampak besar pada susunan yang besar. Kekuatannya tidak sebaik yang disesuaikan. Serius ini bahkan mungkin membuat susunan besar tidak dapat dimulai, jadi Xia Ruofei tidak takut untuk ceroboh sedikit pun. Setelah konfirmasi, Xia Ruofei akhirnya menunjukkan senyum puas. Kali ini, tidak perlu memulai arai besar untuk verifikasi. Xia Ruofei memiliki kepercayaan diri 100%. Setelah penyesuaian, susunan besar pasti akan dimulai, dan kekuatannya meningkat pesat. Setelah kembali ke gudang, Xia Ruofei meneriaki Li Yifu dan Benilati, dan berkata sambil menghela nafas lega, sekarang mungkin untuk mengatakan bahwa semuanya sudah siap dan hanya berhutang budi. Sudah waktunya untuk memulai rencana kita secara resmi. Baik Li Yifu maupun Benilati sama-sama menunjukkan ekspresi bersemangat. Sudah lama dipersiapkan, bukan untuk hari ini. Xia Ruofei memandang Li Yifu dan berkata, Yifu, Anda bertanggung jawab atas personelnya, kali ini, apakah itu karyawan Pulau Taoyuan atau saudara-saudara Hongmen, semua pergi ke perlindungan King Yunsan, dan tidak mendapat perintah, tidak seorang pun diizinkan pergi. Pada awalnya, Liu Jia menggunakan Pulau King Yun sebagai penghalang terakhir keluarga. Oleh karena itu, pulau tersebut tidak hanya dilengkapi dengan senjata dan peralatan canggih, tetapi juga satu-satunya pulau di dalam pulau tersebut yang dilubangi, dan tempat perlindungan yang kokoh dibangun. Standar konstruksi shelter ini cukup tinggi, bahkan dapat bertahan dari serangan nuklir, dan juga dapat mengisolasi radiasi. Ruang pengungsian cukup untuk menampung saudara-saudara Hongmen dan karyawan Pulau Taoyuan. Makanan, air minum dan bahan lainnya juga mencukupi. Mereka dibangun untuk menghindari bencana. Bahan-bahan ini secara alami dipersiapkan dengan baik. Meskipun ada beberapa kecurigaan yang membatasi kebebasan pribadi, ada Tang Hu di Hongmen, dan staf Liu Qingfeng juga memiliki Liu Qingfeng yang duduk di kota. Xia Ruofei merasa meskipun ada keluhan tertentu, seharusnya tidak ada masalah. Adapun tentara bayaran yang ditempatkan di Pulau Taoyuan, wajar untuk memanggil mereka dan membiarkan mereka tinggal di kamp selama 2 hari terakhir. Jika tidak, akan ada masalah yang menjadi risiko mereka sendiri. Tidak masalah, Li Yifu menjawab. Saya akan mengaturnya sekarang. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, saya harus makan malam dan kemudian mengatur orang-orang ke tempat penampungan. Waktunya habis. Oke, Paman Guru. Li Yifu menjawab. Kemudian, Xia Ruofei mengalihkan pandangannya ke Benilati dan bertanya, panggilan telepon yang paling penting akan segera dilakukan. Sudahkah Anda memastikan bahwa saya mengingat setiap kata yang saya ucapkan? Ya, Tuan Xia, Benilati berkata dengan sangat yakin, saya berjanji tidak akan mendapat masalah. Sangat bagus, kata Xia Ruofei. Setelah dia selesai berbicara,
dia tidak mengizinkan Benilati menelepon. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor Wang Boshan dan langsung memutar nomornya.